Aku menyayangimu seperti ku sayangi diriku sendiri. Bagaimana bisa kita ingin berpisah dengan diri sendiri? Halo, nama aku Lani. Hari ini aku mau bacain cerita pendek karya Dewi Lestari, judulnya Peluk. Ada keanehan yang menyembul keluar dan kini menguasai pikiranku, yang membuat aku berjarak dengan diriku sendiri dan memunculkan satu tanya, mengapa aku lakukan ini? Keanehan lain menyusul, yakni jawaban yang muncul sendirinya tanpa berproses. Memang ini jalannya. Itukah yang dinamakan firasat? Menahun sudah aku tahu hari ini akan tiba. Tapi bagaimana bisa pernah akan kujelaskan? Aku menyayangimu seperti ku sayangi diriku sendiri. Bagaimana bisa kita ingin berpisah dengan diri sendiri? Barangkali itulah mengapa kematian itu ada. Aku menduga mengapa kita mengenal konsep berpisah dan bersua. Terkadang kita memang harus berpisah dengan diri kita sendiri, dengan proyeksi diri kita yang telah menjelma menjadi manusia yang kita cinta. Sedari tadi, kamu seperti orang kesakitan, merangkul erat badanmu sendiri dengan mulut terkatup rapat dan rahang mengencang. Aku ingin bilang, aku paham mengapa kamu sakit. Namun, tak sepatah kata pun keluar. Aku ingin bilang, aku sakit melihat kamu sakit. Namun bungkusan udara ini memberangus mulut kita berdua. Mengapa kata-kata justru hilang pada saat seperti ini? Saat kulihat kamu butuh penghiburan, nasihat bijak, atau humor segar agar kesedihan ini beroleh penawar. Kemampuan kita berkata-kata menguap. Kemampuanku melucu lenyap. Kebisuan menjadi hadiah kebersamaan kita bertahun-tahun. Aku ingin bilang, bebarengan dengan makin pilunya hati ini, ada keindahan yang kurasakan. Aku tak mengerti mengapa bisa demikian. Pandangan mata kita yang dari tadi berlari-lari, mulai berani menemukan satu sama lain. Rasanya kita sama-sama tahu, entah kapan lagi tatapan ini seperti terjalin. Tak mungkin ku lupa caramu memandangku. Tak mungkin kau lupa bagaimana semua ini bermula. Aneh, pada saat kita hendak berbalik dan menutup pintu, mendadak ruang yang kita tinggalkan memunculkan keindahan yang selama ini entah bersembunyi di mana. Tanganmu bergerak bimbang, seperti ingin meraih tanganku. Tapi kau urungkan niat itu. Dua manusia yang sudah bercinta bertahun-tahun dan merasakan setiap jengkal kulit masing-masing, mendadak enggan untuk bersentuhan. Habis ini, lalu apa? Kamu sendirian, aku sendirian. Buat apa? Kenapa kita tidak berdua lagi saja? Suaramu pertama dalam setengah jam terakhir. Mulutku refleks membuka ingin menjawab. Tapi tak ada bunyi keluar selain tiupan karbon dioksida. Aku tak tahu jawabannya. Aku tidak tahu sesudah ini lantas terjadi apa. Aku tidak tahu kenapa dua manusia yang saling sayang harus kembali berjalan sendiri-sendiri. Namun kurasa hatimu tahu, seperti hatiku pun tahu, jika malam ini
kita memutuskan untuk terus bersama, itu karena kita tidak tahu bagaimana menangani kesendirian. Aku tidak ingin bersamamu cuma karena enggan sendiri. Kau tidak layak untuk itu. Seseorang semestinya memutuskan bersama orang lain karena menemukan keutuhannya cermin, bukan ketakutan akan sepi. Apa artinya cinta tidak lagi sama yang kamu sebut-sebut sejak tadi itu? Memang cinta itu ada berapa macam? Tanyamu dengan nada meninggi. Air mata yang tadi sudah reda tampak siap-siap melancarkan serangan lanjutan. Entah berapa gelontor lagi yang bakal tiba. Mendadak, aku lelah karena harus menjelaskan variasi cinta macam pedagang yang mempresentasikan katalog produk. Aku tidak tahu cinta punya berapa macam varian. Kau harus bertanya langsung pada hatiku. Karena dialah yang satu hari menutup dan berkata, cukup. Dia yang berkata, aku tidak lagi jatuh. Jalan ini sudah jadi jalan lurus. Teruskan, maka aku mati. Karena takdirku adalah jatuh, bukan berjalan di setapak datar, apalagi mendaki. Hati adalah air, aku lantas menyimpulkan. Baru mengalir jika menggulir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ada gravitasi yang secara alamiah menggiringnya. Dan jika peristiwa jatuh hati diumpamakan air terjun, maka bersamamu, aku sudah merasakan terjun, jumpalitan, lompat indah, berkali-kali. Namun, kanal hidup membawa aliran itu ke sebuah tempat datar. Dan hatiku berhenti mengalir. Siapa yang mengatur itu? Aku pun tak tahu. Barangkali kita berdua tanpa kita sadari. Barangkali hidup itu sendiri, sehingga sia-sia menyalahkan siapa. Aku ingin mengalir, hatiku belum mau mati. Aliran ini terus kembali memecah dua agar kita sama-sama bergerak. Sebelum kita terlalu jengah dan akhirnya pisah dalam amarah. Jadi, aku tidak tahu cinta itu terdiri dari berapa macam. Yang ku tahu, cinta ini tersendat dan hatiku seperti mau mati pengap. Kendati ku sayang kamu lebih dari siapapun yang ku tahu, kendati bersamamu senyaman berselimut pada saat hujan, aku aman. Namun, aku mengerontang kekeringan. Dan kini ku tersadar, aku butuh hujan itu. Lebih dari apapun. Kamu akan menyesal, gumammu lagi. Mungkin, kini kita tak mungkin tahu. 6 tahun, kita akan buang 6 tahun itu begitu saja? Retoris dan getir kamu bertanya. Kamu bukan tisu sekali pakai. Kita tidak mungkin membuang apapun jika kita percaya hati bukan diperuntukkan untuk menyimpan. Otakku merekam dan menyimpan kamu, kita, dan 6 tahun ini. Hati tidak pernah menyimpan apa-apa. Ia menyalurkan segalanya. Mengalir, hanya mengalir. Namun kata-kata membeku di ujung mulutku seperti stalaktit dan stalagmit. Tampak dinamis dalam konsep, tapi tidak bergerak. Ngomong dong! Tiba-tiba suaramu meledak murka. Bentakanmu seperti aba-aba perwira yang menggerakkan kedua tanganku untuk tahu-tahu merengkuhmu. Refleks yang tak kusangka akan muncul. Tubuhmu berontak, kurasakan amarahmu, sakitmu. Kupererat rengkuhanku. Tanganmu meronta, berusaha melepaskan diri. Wajahmu kau tarik menjauh. Segala macam cara kau kerahkan untuk bebas dari pelukanku. Namun aku bertahan. Rasakan bisikku dalam hati. Panas tubuh kita berdua
mencairkan apa yang sudah beku bertahun-tahun. Rasakan betapa lamanya kita terlelap dan membiarkan aliran itu padam. Begitu terbiasa kita memandangi taring-taring es itu sehingga menjadi layaknya aksesoris ruangan, padahal kita sudah tahu mau mati kedinginan, kekeringan. Kamu tak layak didera, kita tak layak disiksa. Berangsur, tubuhmu tenang. Otot-ototmu yang tegang mulai melemas, lelah meronta, dan mulai pasrah dalam pelukanku. Kau mulai menangis. Aku mulai menangis. Lenganmu perlahan mendaki dan balik mendekapku. Kita resmi berpelukan. Cukup lama tubuh kita terpaut hingga kata-kata yang menggantung beku mulai cair dan mengalir ke dalam darah kita masing-masing. Hatimu tahu, seperti hatiku pun tahu. Nadi kita mendenyutkan pesan-pesan yang tahunan sudah menanti untuk disuarakan. Inilah keindahan yang kumaksud. Kejujuran tanpa suara yang tak menyisakan ruang untuk dusta. Sakit ini tak terobati dan bukan untuk diobati. Dan itu jugalah keindahan yang kumaksud. Rasakan semua. Demikian pinta sang hati. Amarah atau asmara, kasih atau pedih, segalanya indah jika memang tepat pada waktunya. Dan inilah hatiku, pada dini hari yang hening, bening, apa adanya. Hati-hati, lenganku melonggar, melepaskan tubuhmu. Aku tahu, aku telah dimengerti, meski sekali saja pelukanku. Aliran ini memecah indah, meski aku berbalik pergi dan tak kembali. Terima kasih.